Persiapan timnas Indonesia sudah semakin matang jelang laga kontra Australia. Patrick Kluivert selaku pelatih siap meracik taktik terbaik demi membawa pulang 3 poin ke tanah air. Salah satunya mengandalkan amunisi baru Garuda Nusantara di lini depan. Sementara itu Australia masih pusing 7 keliling mencari cara mengakali krisis di sektor belakang. Negeri Kanguru bahkan masih frustasi, lini depannya masih belum tajam dan juga klinis. Bagaimanakah head-to-head squad Indonesia dan Australia di lanjutan ronde ketiga Piala Dunia? Persiapan matang curi poin di Sydney. Timnas Indonesia nggak mau buang-buang waktu menjelang laga kontra Australia. Skuad Garuda langsung menggelar sesi latihan perdana di bawah komando Patrick Kluivert. Juru taktik asal Belanda ini menggembleng anak asuhnya dengan porsi latihan berat. Bahkan dirinya nggak segan meski harus meneriaki para pemain yang nggak berlatih dengan totalitas. Hal ini dilakukan Kluivert demi memulihkan fisik pasukan merah putih setelah perjalanan panjang. Pria kelahiran Amsterdam itu juga memberikan instruksi tegas mengenai umpan dan penguasaan bola. Gak tanggung-tanggung sang pelatih turut menghadirkan sosok Jordi Cruyff. Penasihat teknis timnas Indonesia ini turut memantau sesi latihan dari pinggir lapangan dengan serius. Sikap keras yang ditunjukkan Kluivert tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya ex pemain Barcelona ini punya ambisi besar untuk mencuri poin dari kandang Australia. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, ujar Kluivert. Namun rasa optimisme tinggi sang pelatih justru diremehkan oleh media Vietnam. Bongda 24H bahkan memprediksi Garuda Nusantara bakal dipaksa bertekuk lutut di hadapan Australia. Perbedaan kelas antara kedua tim terlalu jauh, posisi Australia jelas lebih tinggi dalam pertandingan ini. Mereka unggul dalam rekor pertemuan dan punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Uji kekuatan tembok pertahanan Garuda. Latihan keras ala Patrick Kluivert juga diterapkan di tembok pertahanan timnas Indonesia. Untuk posisi penjaga gawang, sang juru taktik tetap mengandalkan jasa Martin Paes. Langkah tersebut diambil Kluivert dengan alasan kiper FC Dallas ini bermain di kasta tertinggi MLS. Di lain sisi, Emil Audero diplot sebagai pelapis karena hanya bermain bersama Palermo di Serie B Italia. Sementara posisi bek tengah akan diisi tandem Jay Itzes dan Matthew Hurst. Yang tersebut dibutuhkan ex pelatih Curaçao karena memiliki atribut konsentrasi yang impresif. Posisi bek sayap kanan akan diisi oleh Sandy Walsh. Langkah ini diambil mengingat Kevin Dix telah bergabung bersama tim. Di lain sisi, posisi bek sayap kiri akan tetap menjadi milik Kelvin Verdong. Gak heran jika kombinasi ini disebut mampu meredam laju Trisula Socceroos, Kusini Yengi, Craig Goodwin, dan Marco Tilio dinilai akan kesulitan menembus kokohnya lini belakang skuad Garuda. Apalagi lini serang pasukan Kanguru tengah mengalami masalah ketajaman. Buktinya Bojan Hodak menyebut Australia sedang mengalami krisis pemain yang klinis di kotak penalti lawan. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini yang selalu ingin memainkan pressing tinggi. Masalahnya mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif, ujar pelatih Persib tersebut. Duel menarik gelandang Indonesia-Australia. Timnas Indonesia punya modal bagus untuk meredam kekuatan Australia. Skuad Garuda diperkuat sejumlah pemain kualitas grade A yang akan mengisi sektor lini tengah. Sebut saja Tom Haye dan Juppe Lupesi yang diprediksi bakal jadi andalan Patrick Kluivert. Keduanya akan menjadi penghubung lini depan dan belakang sebagai duet gelandang bertahan. Nantinya Jui bertugas melindungi Haye selaku pengatur tempo permainan. Kemampuan bertahan pemain berdarah Maluku itu diklaim mampu membuat sang profesor leluasa mengalirkan bola. Selain Jui, Kluivert juga bisa memaksimalkan peran Ivar Jenner di posisi tersebut. Penggawa yang ultra ini sanggup merebut bola dari kaki lawan secara agresif. Sementara itu, posisi gelandang serang kemungkinan besar akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Pemain 20 tahun ini bahkan diprediksi bakal mendapat peran bebas di bawah Patrick Kluivert. Tugas tersebut memungkinkan Marcheng untuk mengancam lini belakang Australia dengan brutal. Dirinya bebas mengkreasikan peluang dari setiap arah termasuk sektor sayap. Dengan begitu, sang pemain bisa menuangkan kecerdasannya di atas lapangan hijau. Sebab Marcheng dapat melepas umpan maupun tembakan dari segala penjuru.
Gak cuma itu, dirinya disebut bakal semakin buas melawan bek jangkung Socceroos. Pemain kelahiran Jakarta ini bisa bergerak leluasa menggunakan akselerasi kencang dan giringan mautnya. Dapatkan kaos polo hitam Aero Street dengan bahan premium anti gerah dengan cek link di bawah ini. Tony Popovic juga nggak mau ketinggalan meracik strategi terbaiknya. Sang juru taktik menempatkan Jackson Irvine sebagai jantung permainan Socceroos. Gelandang Saint Pauli ini berperan sebagai motor serangan pasukan Kangguru. Selain itu, ada juga nama Aiden O'Neil yang bisa diplot sebagai tandem Irvine dalam urusan bertahan. Alasannya karena O'Neil punya atribut yang kokoh saat bertahan. Tercatat sang pemain sudah 125 kali sukses berduel dengan lawannya di level klub. Selain itu ada Ryan Tick yang moncer mematahkan serangan lawan. Tick sejauh ini membukukan 23 tackle dan 106 kali duel sukses bersama Melbourne Victory di A-League musim ini. Dan menariknya, Tick memiliki momen spesial dengan pasukan merah putih. Gelandang 23 tahun ini pernah menghadapi Indonesia U23 di ajang Piala Asia pada April 2024 silam. Gak heran komposisi solid kedua tim di lini tengah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebut saja Raja Isa selaku pengamat sepak bola asal Malaysia. Raja Isa yakin pertemuan kedua tim akan menyajikan pertarungan sengit di lini tengah. Irvine berperan layaknya Tom Hayes sebagai pengatur permainan. Laga akan menarik jika Pelupesi berhadapan dengan gelandang lain. Apalagi dengan banyaknya cedera di skuad Australia, lini tengah menjadi penting bagi strategi mereka. Adu kekuatan Indonesia menggempur benteng Socceroos. Laga menghadapi Australia menjadi ajang pembuktian lini depan timnas Indonesia. Apalagi pasukan merah putih baru saja ketambahan pemain anyar seperti Ole Romani serta Dean James. Keduanya diharapkan mampu mempertajam penyerangan skuad Garuda di era Patrick Kluivert. Terlebih keduanya sudah menunjukkan performa memukau di level klub. Sebut saja ketika Romani berhasil mencetak gol debutnya untuk Oxford United. Sementara James juga tampil memukau bersama Go Ahead Eagles dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Di sisi lain, lini serang Indonesia wajib tampil klinis saat menghadapi Australia. Hal ini dikarenakan skuad Socceroos yang tengah ditinggal sejumlah pilar utama akibat badai cedera. Sebut saja Harry Souttar yang merepotkan penyerangan Indonesia di pertemuan pertama. Penggawa Leicester City itu terpaksa istirahat setahun penuh setelah dihantam cedera ACL. Skuad Garuda juga semakin diuntungkan dengan absennya Alessandro Sirsati. Alhasil Ole Romani dan kolega diprediksi bakal menyerang habis-habisan di Sydney Football Stadium. Meski begitu, bek Australia mengaku gak mau menyerah saat menjamu Indonesia. Kai Trewin bahkan menyebut bakal berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Indonesia merupakan tim yang hebat. Saya hanya akan fokus untuk berusaha berkontribusi sebaik mungkin kepada tim. Dan bagaimanapun caranya, saya hanya akan memberikan yang terbaik dan berusaha membantu. Dapatkan paket hampers lebaran sehat bergizi dari Granola yang lagi diskon 50%. Cek linknya di bawah ini. Dengan persiapan matang yang diberikan Patrick Kluivert, akankah timnas Indonesia mencuri 3 angka dari kandang Australia?